Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran kita, bab 7, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya itu, kita sudah membahas tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, bagaimana peran Roh Kudus yang memberi kekuatan dan keberanian bagi pahlawan nasional yang bernama Mongin Sidi, kemudian peran Roh Kudus dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahkan tokoh-tokoh gereja. Jadi hari ini kita akan belajar lagi jika hidup kita dipimpin oleh Roh, bagaimana kita mewujudkan perilaku kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana hidup dalam kekudusan, dan bagaimana kita harus mewujudkan hidup yang kudus di tengah-tengah masyarakat. Adapun ayat-ayat Alkitabnya yaitu 2 Timotius 1 ayat 7, 1 Samuel 16, Roma 8 ayat 1 sampai 11 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Sebelum masuk dalam materi pembelajaran kita, Ibu terus mengingatkan kepada kita untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, selalu menggunakan masker, dan rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Baik, sebelum kita mulai dalam pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa. Ibu berharap anak-anak untuk mengikuti lagu yang ada di dalam video ini sebelum kita berdoa bersama. Jamalah tiap hati, jamalah
Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, hari ini kami bersyukur kembali kepadamu karena Engkau telah memeliharakan akan kehidupan kami. Kami akan mulaikan pembelajaran kami hari ini, menerima materi tentang bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati pikiran kami, sehingga kami mampu untuk memahami dan hidup sebagai anak-anak Allah di dalam tuntunan Roh Kudus di kehidupan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang kita capai, yang akan kita capai ya, yaitu peserta didik dapat meyakini bahwa Roh Kudus mengubah hati semua orang. Peserta didik berperilaku sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Peserta didik dapat memahami pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman dan menganalisis karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang beriman melalui ayat-ayat terkait. Peserta didik dapat menuliskan pengalaman hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup sebagai anak-anak Allah. Baik, siapa di antara kalian yang mana di belakang namanya itu ada marganya, ya? Misalnya Hana Silaban atau Tiara Simatupang. Anak-anak, jadi tidak semua suku yang ada di Indonesia itu memiliki atau biasa menyematkan marga di belakang namanya ya. Sebab ada suku yang tidak memiliki marga di belakang namanya. Suku itu misalnya Jawa, Sunda, Madura, Bali, Palembang, Minangkabau, atau Aceh. Nah, bagi kita, orang Sulawesi, Sumatera, daerah bagian timur, Maluku, NTT, Papua, itu biasanya akan menyematkan marga ya di belakang nama, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, kebiasaan ini akan dibawa turun-temurun. Bagi kita yang terbiasa, yang memang menggunakan marga di belakang nama kita, biasanya ketika kita akan memperkenalkan diri kepada orang lain, kita akan mengikut sertakan marga kita masing-masing. Nah, ketika kita memperkenalkan diri dengan menyebutkan marga kita, maka secara tidak langsung sebenarnya kita sedang memperkenalkan kepada orang lain keluarga besar kita. Karena marga yang kita pakai di belakang nama itu tidak hanya dipakai oleh kita sendiri, tetapi juga dipakai oleh saudara-saudara kita yang lain, orang tua, kakek, nenek, dan keluarga besar yang lain. Sehingga sekali lagi Ibu katakan bahwa ketika kita memperkenalkan nama dengan menyertakan marga, maka orang akan mengenal keluarga besar kita. Nah, anak-anak otomatis ketika kita memperkenalkan nama, lalu orang akan mengetahui keluarga besar kita dari marga kita, maka secara tidak langsung itu mencerminkan ya, sebenarnya mencerminkan bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita itu. Nah, bila kita mencapai prestasi ya, prestasi dalam bidang akademik ataupun non-akademik, kita menjadi orang yang hebat, maka mungkin akan ada orang yang berkata, wah hebat sekali si Hana Silaban itu, hebat sekali si Boru Simatupang itu, ya, atau hebat sekali marga misalnya Diana Sahetapi. Oh, hebat sekali si keluarga Sahetapi itu punya anak seperti ini, ya. Jadi secara tidak langsung itu membawa keluarga besar kita, mencerminkan seperti itu ya. Nah, kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah kehidupan yang mencerminkan Bapa kita, yaitu Allah sendiri. Apakah artinya itu? Nah, itu berarti bila orang berjumpa dengan kita, maka mungkin sekali mereka akan menilai kita juga.
Apakah kita benar-benar telah mencerminkan keberadaan Allah yang adalah Bapa kita? Apakah kita hidup dengan sopan santun? Apakah kita hidup dengan jujur, tidak korupsi, tidak berdusta, atau suka mencari keributan dengan orang lain? Nah, orang Kristen sendiri itu dikenal dengan kasih ya, atau inti ajaran agama Kristen yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi orang-orang selain atau yang berada di luar iman Kristen itu mengenal bahwa orang Kristen itu penuh dengan kasih. Maka mereka akan melihat bagaimana tindakan kita selaku pengikut Kristus. Apakah kita benar-benar telah mencerminkan Kristus yang adalah kasih? Apakah benar-benar tindakan kita, perilaku kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan inti ajaran iman Kristen yang dikenal di luar orang-orang yang beragama Kristen, yaitu kasih? Apakah benar-benar mencerminkan hal tersebut? Nah, mari bersama kita membaca Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11 ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi pada bagian bacaan ini, Paulus mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita telah memasuki kehidupan baru, di mana Roh Kudus menjanjikan kebangkitan dari kematian kelak. Ya, jadi ada beberapa yang disebut dengan kematian ya, kematian secara jasmani, kematian rohani kita ya, kemudian kematian nanti sesudah kematian jasmani itu ada yang disebut dengan kebangkitan daging atau hidup yang kekal. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Mengapa kita disebut sebagai pengikut Kristus? Karena kita sendiri telah menerima keselamatan yang dianugerahkan bagi semua manusia yang berdosa melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Nah, sehingga itu tadi bahwa Roh Kudus telah menjanjikan kebangkitan dari kematian bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata kudus dalam bahasa Ibrani berarti dipisahkan, dipakai khusus oleh Allah. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, hal ini ya mestinya kita menunjukkan kehidupan yang khusus dan berbeda, atau kudus itu harusnya kita menunjukkan kehidupan yang khusus dan berbeda dari hal-hal yang bersifat duniawi ya, karena kita sendiri telah dipilih untuk menjadi milik Allah yang kudus, sehingga bila Allah yang memanggil kita itu kudus, maka kita sebagai miliknya juga harus menjadi kudus, memperlihatkan hidup yang kudus, serta menjauhkan diri dari kehidupan yang bersifat sembarangan, yang justru berlawanan dengan citra Allah yang kudus itu. Memang tidak ada manusia yang sempurna ya, tetapi tidak ada salahnya jika kita berusaha untuk hidup kudus atau memisahkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat kedagingan atau hal-hal yang bersifat duniawi.
Anak-anak, mari kita simak bersama video berikut ini ya, tentang bagaimana human trafficking itu telah terjadi selama bertahun-tahun, khususnya di negara Indonesia sendiri. Menurut Serikat Buruh Migran Indonesia, kasus pengantin pesanan Cina sebetulnya merupakan praktik perdagangan manusia. Selama 2016 hingga 2019, terdapat 29 perempuan Indonesia menjadi korban pengantin pesanan hanya dengan iming-iming dicukupi kebutuhannya serta keluarga yang ditinggalkan secara finansial. Dari berbagai laporan, Serikat Buruh Migran Indonesia pun menemukan para perempuan ini dipesan dengan harga 400 juta rupiah. Dari angka itu, 20 juta diberikan kepada keluarga pengantin, sisanya diberikan kepada para perekrut lapangan. Padahal, sesampainya mereka di sana, mereka dianiaya, dipaksa melayani sang suami, meski dalam kondisi sakit, dipaksa juga untuk bekerja. Sekitar 70% modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri. Meskipun banyak agen TKI mengantongi izin legal dari pemerintah, kekerasan terhadap pekerja tetap berlangsung. Mudahnya para perempuan terjerat dengan iming-iming gaji besar. Kehidupan yang nyaman tidak lepas dari cara pandang kebahagiaan saat ini. Gambaran perempuan modern yang bahagia ketika perempuan mandiri secara finansial. Dia bekerja memiliki uang sendiri, membayar semua tagihan tanpa membebani orang tua, dan tidak membutuhkan laki-laki. Anak-anak, video yang telah kalian saksikan tadi itu tidak bersifat ini ya, rasis. Tetapi apa yang kita mau lihat dari video tersebut terkait dengan human trafficking atau yang disebut dengan perdagangan manusia. Nah, pada bagian sebelumnya itu sudah disinggung bahwa hidup kudus berarti hidup dalam pemahaman bahwa kita telah dipilih untuk menjadi milik Allah yang kudus. Nah, dengan pemahaman itu, maka seharusnya hidup kita itu ada dalam kekudusan. Nah, lebih daripada itu, orang yang hidup kudus pun memahami bahwa hidup manusia seharusnya memang kudus, karena hidup itu adalah karunia dari Allah sendiri. Maka tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk menyia-nyiakan hidup yang telah dikaruniakan Allah bagi kita. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak menghargai kehidupannya sendiri maupun kehidupan orang lain. Misalnya yang tidak menghargai kehidupannya sendiri adalah ketika dia merusak dirinya sendiri dengan narkoba, dengan minum-minuman keras, dengan rokok, melakukan seks bebas, aborsi, dan lain sebagainya. Atau melukai dirinya sendiri. Itu kan berarti dia tidak menghargai kehidupan yang telah dianugerahkan Allah bagi dirinya sendiri. Bahkan yang lebih parah dari itu, ada atau tidak sedikit dari orang-orang yang merasa putus asa terhadap hidupnya, kemudian mereka mengambil jalan pintas dengan bunuh diri, ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak menghargai kehidupan orang lain? Ya, contohnya tadi seperti yang sudah ditayangkan dalam video tersebut, perihal perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi pada saat itu, bahkan sampai dengan hari ini ya, berbagai bagian dunia itu marak terjadi kasus perdagangan orang. Jadi orang-orang diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Tetapi ternyata mereka ditipu ketika mereka menjadi TKI atau TKW di luar negeri, namun yang mereka kerjakan ternyata jauh dari apa yang mereka harapkan. Ada yang bekerja seperti budak dengan gaji yang sangat tidak layak dan kondisi kerja yang sangat menyedihkan. Bahkan ada perempuan-perempuan yang dipaksa untuk menjadi pelacur.
menyerahkan kehormatannya dan kemudian diperas habis-habisan hingga melahirkan anak-anak yang tidak mereka harapkan. Banyak contoh-contoh kasus ya, seperti yang menimpa Tarmini, seorang TKW yang dijadikan pelacur di Malaysia. Itu ada di media Suara Merdeka 31 Mei 2014. Atau banyak lagi TKW yang menderita penyakit kelamin, bahkan juga menderita HIV atau AIDS. Nah, praktek-praktek tadi itu menjerumuskan orang ke dalam kehidupan yang tidak kudus, serta dapat membuat martabat sebagai manusia itu diinjak-injak atau tidak ada harganya. Tetapi selain daripada itu, ada juga yang karena keadaan ekonomi hidup terpaksa tidak hidup dalam kekudusan itu sendiri. Misalnya memang dia sengaja untuk menjadi pelacur ya, menjual dirinya karena keadaan ekonomi yang menghimpit kehidupan keluarganya. Nah, hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan, ya. Dengan keberanian, seharusnya orang-orang dari abad ke abad itu tidak takut untuk menghadapi maut, tidak takut menghadapi cobaan tantangan-tantangan kehidupan sekalipun, sehingga mereka dapat menunjukkan kesaksian hidup mereka di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kita juga demikian ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah lihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tokoh-tokoh gereja, bahkan pahlawan Walter Monginsidi yang dengan tuntunan Roh Kudus itu mereka merasa mereka bebas dari ketakutan, bahkan mereka diberi keberanian ya untuk tidak takut untuk menghadapi maut sekalipun. Sehingga melalui hidup mereka dapat bersaksi. Mereka dapat bersaksi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Seharusnya demikian juga dengan kita ya. Roh Kudus memampukan kita, membuat kita menjadi berani untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Membuat kita bebas dari ketakutan. Sehingga kita tidak mudah untuk mengikuti apa yang sampaikan kepada kita. Ketika diiming-imingi untuk memperoleh gaji yang besar, harusnya kita lebih kritis, apalagi kalau sampai kita dibawa ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas. Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh itu seharusnya mencerminkan buah-buah roh ya. Ini ada dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Apa saja buah-buah roh itu? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Jadi ada berapa? 9 ya, 9 buah roh. Di mana hidup oleh roh itu akan menunjukkan pertobatan. Hasilnya adalah buah-buah roh itu sendiri sebagai nilai-nilai Kristiani yang nyata dalam perilaku kita setiap saat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Baik, setelah ini anak-anak nanti ibu minta kalian lanjut untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Ibu sangat berharap kalian tidak langsung mengerjakan soal, tetapi benar-benar menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, sehingga kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik dengan baik. Oke, sebelum lanjut dalam LKPD, kita akan menutup materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Hari ini kami bersama telah menyimak materi pembelajaran kami, hidup yang dipimpin oleh Roh. Kami mohon melalui materi ini benar-benar kami dimampukan untuk menjadi remaja-remaja yang hidup kudus. Hidup kudus, dan kami akan dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa setia menyertai kami untuk dapat terus bersaksi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, agar kami mampu untuk lebih menghargai kehidupan kami sendiri dan kehidupan orang lain yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Setelah ini kami akan lanjut untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Tuhan karuniakan hikmat-Mu sehingga kami mampu menjawab setiap soal yang ada di LKPD dengan baik. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mengerjakan LKPD, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.